Assalamualaikum teman-teman, how are you today? Harus selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Oke, ngomong-ngomong sebagai seorang mahasiswa nih yang udah melewati huru hara dinamika belajar, aku ngerti banget ya problematika teman-teman yang masih ada di bangku studi kayak gitu. Nilai matematika jelek, nggak masuk ranking 3 besar, nggak lolos SNMPTN, yang kadang bikin kita tuh mikir kayak buat apa sih belajar. Aku ngerti banget ya karena aku juga pernah ngalamin. Oke, tapi ngomong-ngomong soal itu, aku nggak akan ngomong-ngomong sendiri nih. Kita akan sharing-sharing bareng guest star kita hari ini. Beliau ini adalah seorang mahasiswa S1 jurusan komunikasi, juga sekaligus mahasiswa rantau yang sangat jauh ya, dari Medan ke Surabaya. Ini dia, Ayu Fitria. Hai. Horas Ayu. Bener gak sih? Horas itu artinya apa, Yuk? Oh, nggak tahu. Biasanya horas gitu. Kita kan nggak tahu. Oh. Cuma sebutan aja kalau nggak salah. Apa? Sebutan aja. Oh, sebutan. Bukan sapaan kayak selamat datang gitu. Wah, beda lagi. Oh, oke, Tapi kalau baik. tanya masa-masanya sama datang apa enggak? Oke, baiklah. Ya, Ayu, kalau yang aku kenal nih, Ayu ini kan sosok orang yang benar-benar cheerful banget gitu, ceria banget dimanapun Ayu berada gitu. Tapi kayak pernah nggak sih Ayu galau, sedih atau apapun itu? Sedih. Oh, pernah? Ya lah, ya itu manusiawi, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya soal belajar sendiri nih, Ayu juga kan tipe orang yang aku lihat tuh prestasinya cukup luar biasa, ambisius juga. Pernah nggak sih tapi Ayu ngerasa kayak apa ya, dinamika belajarnya tuh kerasa banget yang kayak up down, yang kadang up, kadang down gitu. Pernah nggak sih Ayu ngerasa ada di posisi down gitu dalam belajar? Pastinya sih pernah banget gitu. Apalagi waktu MK bahasa Inggris. Karena kan memang Ayu dari dulu kan nggak dapet ya skillnya bahasa Inggris, basicnya bahasa Inggris itu gimana. Sehingga ketika dapet MK bahasa Inggris dari semester 2 sampai semester 3, saya merasa down dan tertinggal gitu sama teman-teman yang lain. Yang dimana waktu pas semester 2 sendiri tuh Ayu ngerasain banget sih dari TM1 sampai TM4 tuh merasa kok aku nggak bisa ya dalam bahasa Inggris, sampai setiap TM Ayu selalu nangis kalau pulang dari asrama. Oh iya. Iya, apalagi kan waktu semester 2 kemarin itu kan ini ya apa jam terakhir gitu ya di MK-nya. Jadi waktu pas pulang itu rasanya kayak ya Allah, aku pengen berhenti aja dalam bahasa Inggris ini, bisa nggak sih gitu. Rasanya cuma ketika pas di sharing sama kakak kelas itu memang sih ya Ayu merasa kayak gitu karena memang nggak ada basicnya dari awal, beda sama teman-teman yang lain. Jadi ketika Ayu bandingkan diri Ayu sama teman-teman yang lain pasti itu nggak dapet karena memang basicnya itu beda gitu, startnya beda. Dimana kan Ayu memang pas ujianya itu mulai dari nol daripada sama teman-teman yang lain, sehingga kalau misalnya kita mau sampai target itu sesuai dengan diri kita sendiri. Dan kalau misalnya kita mau bandingkan diri kita, jangan bandingkan sama orang lain, tapi bandingkan diri kita itu dari diri kita yang dulu sama yang sekarang. Apa sih perubahannya? Apakah dulu itu lebih baik dari yang sekarang atau sekarang yang lebih baik dari yang dulu? Karena kan memang setiap manusia pastinya ada perubahan yang lebih baik ya, dan itu termasuk orang-orang yang beruntung kalau dari perkataannya Ali bin Abi Thalib. Keren. Oke, berarti mungkin selain apa dari mindset ya, berarti dari mindset yang kita tuh ya udah fokus aja sama diri kita sendiri gitu, nggak usah membandingkan diri kita dengan orang lain yang apa ya secara pencapaian saat itu mungkin lebih jauh di atas kita ya kayak gitu. Karena kalau kita bandingkan diri kita sama orang lain itu pasti rasain down, kecewa, tidak percaya diri itu pasti hadirnya selalu datang sih. Makanya kalau kita membandingkan ya bandingkan diri kita sendiri. Sebenarnya kompetisi yang seharusnya kita capai itu bukan dari orang lainnya tapi dari diri kita sendiri. Iya. Mungkin apa selain menumbuhkan mindset untuk fokus pada diri sendiri tadi,
apalagi sih tips and trick yang biasanya Ayu lakuin kalau misalnya lagi down belajar kayak gitu? Oh ya, Ayu juga ngerasain dari dulu ya. Biasanya sih lebih kayak diskusi sih sama kakak kelas gitu. Gimana ya kak supaya bisa kayak mencapai target yang diinginkan, atau bisa kayak tanya isi sharing pengalaman dulu gitu kan. Kalau kelas itu kalau misalnya ada MK yang sulit, itu gimana cara penyelesaiannya, barangkali bisa jadi tips dan triknya Ayu sendiri. Diskusi sama kakak kelas juga ya untuk menyelesaikan problem kita, karena emang meskipun kita terbilang sudah dewasa karena iya Atau juga bisa kita kayak tanya sama kak kelas, sebenarnya Ayu itu ada perubahan enggak dari yang dulu sampai sekarang gitu, atau bisa kayak tanya kekurangan kita itu apa, kelebihan kita itu apa. Kadang kan kita kalau melihat diri kita sendiri kan ngerasa kayak kurang aja gitu terus ya, iya lebih aja gitu kan. Sehingga supaya seimbang kita juga bisa tanya sama kakak Anila, gimana sih menurut kakak Anila itu sendiri kekurangan kita atau bahkan kelebihan kita. Tapi ketika kita disindir atau apa, jangan merasa sakit hati ya, kayak gini aja padahal kita yang minta saran gitu. Mungkin ini ya akhirnya ketika kita butuh seseorang mungkin juga perlu mencari orang yang bisa kita andalkan itu siapa sih, karena kadang tuh orang beda-beda kan. Kadang memang kita bisa menemukan orang yang tepat yang akhirnya bisa menjawab persoalan kita, tapi di satu sisi kayak aku juga pernah ngerasain sharing tapi ke orang yang salah, yang akhirnya aku bukan ngerasa dapet penyelesaian tapi aku malah ngerasa kok dia malah merendahkan aku gitu. Kalau kita sharing sih lebih ke kakak yang itu punya pengetahuan akan hal itu, atau yang benar-benar kita percaya. Jangan kita sharing ke kakak yang kita itu nggak tahu dia itu punya pengetahuan atau enggaknya, atau bisa sebenarnya kita nggak percaya sama kakak kelas tapi kita tetap sharing. Iya jadi ya emang harus orang yang punya pengalaman, punya kapasitas dan bisa kita percaya ya gitu. Tadi dengar aku juga sempat mendengar statement Ayu yang katanya kadang Ayu juga pernah ngerasa diri Ayu tuh stagnan aja gitu, segitu aja, kayak apa sih perubahan yang ada pada diri aku kayak gitu, kok aku ngerasa kayak nggak berkembang ya gitu. Ayu pernah ada di posisi itu berarti? Pasti pernah banget itu. Kalau boleh tahu kenapa tuh? Ya karena kayak ngerasa misalnya ya kalau di MK sendiri ya, dari TM1 sampai TM5 kok nggak ada yang Oh iya. Ya Allah, aku cuma tahunya tentang ya udah manfaatnya MK ini untuk apa itu apa, tapi ketika dipelajari lebih dalam lagi kok bingung ya aja gitu ya. Gitu ya. Terus akhirnya cara yang Ayu tempuh untuk menyelesaikan permasalahan kayak kok aku nggak berkembang terus ya, Ayu ngapain sih setelah itu? Kalau Ayu sih lebih ke mereview kembali mata kuliah yang Ayu pelajari, dan apakah benar itu Ayu cuma stagnan aja atau itu hanya persepsinya Ayu sendiri. Nah ketika kita mereview sendiri itu kan kadang kita merasakan oh ternyata aku ada perkembangan nih, dari awalnya aku nggak tahu masalah ini jadi aku tahu misalnya kayak komunikasi personal lah, yang tadinya aku nggak tahu sebenarnya komunikasi personal itu apa, tapi ketika aku mendapatkan dari TM1, TM2 itu juga aku tuh merasa oh komunikasi personal itu bukan tentang personal kita sendiri. Nah itu kan kita udah ada perkembangan yang nggak mungkin stagnan aja, atau bisa kalau misalnya kita benar-benar ngerasa itu stagnan, kita bisa kayak bimbingan sama dosen. Kadang kan dosen juga ini ya ngasih tahu tentang penyelesaian kita, bukan hanya di MK aja tapi juga bisa kita sharingkan ke dosen permasalahan kita sama belajar itu apa. Oke, itu kan berarti pengalaman selama kuliah nih. Kalau misalnya pengalaman waktu masa pelajar nih, waktu SMK, SMA ya, waktu SMA, waktu SMP gitu, pernah nggak sih ngalamin? Kalau aku pernah, karena aku nggak jago matematika ya, terus aku emang nggak concern di hitung-hitungan juga, kok kurang berbakat di sana lah ya gitu. Nah akhirnya dulu waktu masih sekolah aku sering banget nilai matematika aku tuh remedial. Iya, terus kayak aku ngerasa apa sih kok gini-gini terus gitu. Tapi kalau Ayu sendiri ada nggak sih pengalaman kayak gitu? Pernah.
Dan dulu waktu pelajar sih lebih sulit penyelesaian itu kayak Oh iya. dan bahkan dulu SMP ya, Ayu kalau misalnya nggak stagnan ya udah bodo amat gitu. Dan Ayu sadarnya ketika waktu SMA, ketika kita stagnan di awal itu aja sampai seterusnya, itu baru Ayu merasa kok hidup aku gini-gini aja ya, gimana sih cara menyelesaikan kondisi kayak gini, gimana nanti masa depanku. Nah itu Ayu menyadarinya waktu di SMA, karena kan memang secara pemikiran, secara otak itu kan lebih berkembang di masa SMA ya daripada SMP. Oh, berarti lagi-lagi balik ke mindset lagi ya. Iya sih, aku tuh pernah dengar kata-kata kayak gini. Apa? Perhatikan apa yang kamu pikirkan, karena apa yang kamu pikirkan itu akan berubah menjadi apa yang kamu ucapkan. Terus belum selesai. Tenang. Terus gini, perhatikan apa yang kamu ucapkan, karena apa yang kamu ucapkan itu yang akan menjadi perilaku kita. Terus perhatikan perilaku kita, karena perilaku itu ketika kita ulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Terus kebiasaan kita yaitulah yang mencerminkan kepribadian kita ya sebenarnya kayak gitu. Nah, dari kata-kata itu aku menangkap kalau ya akhirnya balik lagi semuanya berasal dari mindset. Perhatikan apa yang kamu pikirkan kayak gitu. Jadi emang mindset itu adalah awal dari semuanya ya. Terus ketika Ayu mengalami problematika nilai matematika jelek tadi kayak gitu, menurut Ayu apa akhirnya belajar Ayu selama sebelumnya itu sia-sia? Apa pernah juga ngerasa kayak gitu tah? Kalau untuk nilai matematika sendiri sih Ayu jarang-jarang itu, semuanya balik lagi ke bahasa Inggris. Oh iya boleh, gak apa-apa kan pengalaman tiap orang kan beda-beda ya guys ya. Ini kan pengalaman aku di matematika, kalau di Ayu kebetulan bahasa Inggris. Mungkin teman-teman di luar sana juga pengalamannya bisa jadi beda-beda ya. Gak apa-apa, kita semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke lanjut. Oke, bahasa Inggris tadi kenapa Yuk? Gimana tadi pertanyaannya? Ketika Ayu ada kekurangan di mata pelajaran tertentu kayak gitu, akhirnya yang Ayu pikirin soal itu tuh apa sih kayak gitu? Yang Ayu pikirin sih lebih kayak penyelesaiannya gimana. Iya, penyelesaiannya itu terjadi pada waktu SMA ya, karena waktu di SMP masih ya biasa-biasa aja gitu ya, tapi di SMP juga ngejar prestasi, tapi nggak seribet pada materi itu tadi. Nah waktu di SMA itu Ayu lebih ke balik lagi ya, kan juga dapet ya kayak ekskul yang itu mengajarkan bukan yang tentang ekskul itu aja, tapi juga bisa kayak menyelesaikan permasalahan kita, sehingga ketika Ayu punya masalah kayak gitu Ayu lebih ke sharing ke kakak kelas lagi yang ada di kelas yang bisa bahasa Inggris lah, gimana sih tips dan tipsnya ketika belajar bahasa Inggris itu apa, dan nyari kayak buku-buku atau video-video yang itu bisa menunjang pelajaran Ayu ketika di SMA. Fokus ke penyelesaian ya. Iya. Kalau aku agak lain sih. Fokus kemana? aku dulu waktu karena aku memang kurang berbakatnya itu di matematika ya Yu. Sementara kan paradigma di luar ya tentang matematika tuh ya kalau orang yang pintar tuh harus pintar matematika gitu. Jadi kalau misalkan orang yang nggak pintar matematika itu nggak pintar alias bodoh gitu kan. Nah waktu dulu aku sering kayak akhirnya karena ada statement dari luar kan kayak kok kamu nggak bisa sih matematika, akhirnya kayak aku dicap sebagai orang yang nggak pinter lah, aku kurang dari yang lain gitu karena aku kurang di matematika gitu. Nah akhirnya kayak bikin aku iya ya aku nggak pinter ya gitu. Nah sebenarnya di situ aku menangkap sesuatu yang itu cukup berkesan gitu ya bagi aku. Menurut aku akhirnya ketika aku nggak bisa di pelajaran matematika ya bukan berarti kan akhirnya aku bodoh, bukan berarti akhirnya aku nggak pintar gitu. Karena sebenarnya belajar itu ya nggak harus pintar matematika kan kayak gitu. Belajar itu nggak harus selalu matematika, belajar itu nggak harus selalu bahasa Inggris dan lain-lainnya kayak gitu. Tapi sebenarnya belajar itu kan ketika diri kita itu mengalami perubahan dari yang awalnya itu misalnya 1 nih, tapi ketika kita jadi 2 ya itu kan juga belajar ya, nggak harus selalu matematika dan bahasa Inggris kan.
Tapi misalnya kalau tadi aku dengar cerita Ayu yang pengen belajar masak gitu, sebenarnya kan masak juga ketika kita yang awalnya nggak bisa jadi bisa, itu kan juga bagian dari pembelajaran ya, pengembangan diri kayak gitu. Akhirnya memang mindset tentang belajar itu juga harus diperbaiki ya. Kalau belajar itu yang nggak cuma sekedar matematika dan bahasa Inggris aja ya, tapi sebenarnya belajar itu hakikatnya ya apapun yang itu dapat meningkatkan kualitas diri kita, ya disitulah kita belajar ya kayak gitu. Dan aku juga sebenarnya pernah sih ngerasain hal itu, kayak ngerasain kenapa sih orang-orang tuh pada seperti bidangnya tapi Ayu pernah kayak baca buku yang itu mengenai Albert Einstein. Yang mana Albert Einstein itu pernah mengatakan gini, sebenarnya setiap orang, setiap makhluk hidup itu punya kelebihan masing-masing. Tapi ketika kita melihat seekor ikan membanjat pohon itu pastinya kan nggak mungkin nggak dong mungkin gitu, karena memang bakatnya itu di air. Iya. Juga dengan manusia, ketika kita melihat kekurangan kita, jangan kita bandingkan ke orang lain gitu kan, karena memang setiap orang itu punya bakatnya masing-masing. Mungkin si Silvi gitu kurang dalam matematika, tapi kan Silvi juga dalam hal komunikasi itu bisa, kayak bahkan tuh merasa bagus gitu komunikasinya, atau di bidang bahasa Inggrisnya lagi, bahasa Inggrisnya itu kan lumayan Silvi. Jadi ketika kita melihat diri kita itu kurang dalam hal matematika atau dalam hal bahasa Inggris, jangan kita fokuskan pada kekurangan kita, tapi cobalah kita fokuskan pada kelebihan kita, karena ketika kita ini fokuskan pada kelebihan kita itu bisa menuju kesuksesan gitu kan. Karena memang apa sih yang mindset kita gitu gini, apa sih yang membuat kita itu bisa bakat, bisa sukses, karena yang kita fokusnya pada perbaikan dan bakat kita itu sendiri, bukan pada kekurangan kita yang kita itu merasa aku nggak bisa ya, aku nggak bisa kayak orang lain ya. Memang setiap orang itu punya bakatnya beda-beda. Iya, akhirnya ya fokus aja sama diri kita yang kita bisanya apa sih gitu. Aku juga jadi mikir yuk. Sekarang memang kebetulan ya guys, kita itu satu kelas. Kita satu kelas jurusan komunikasi. Kalau dipikir-pikir kan memang matematika dan bahasa Inggris ini bukan jadi skill utama kita kan sebenarnya. Tapi ya skill utama kita tuh ya di komunikasinya ya, entah itu komunikasi tulis ataupun lisan. Jadi ya kalau misalnya ada hal-hal yang itu nggak terlalu menunjang skill utama kita, ya udah nggak apa-apa gitu. Toh pada skill utama yang pengen kita kejar, ya kita masih bisa loh. Iya. Oke. Terus kadang tuh aku juga mengalami problematika mencari cara belajar yang efektif bagi aku tuh gimana sih gitu. Itu dari dulu sih sampai sekarang sih. Lumayan ya problem itu tuh gitu. Kalau dari Ayu sendiri nih, dengan karakter Ayu yang mungkin cheerful banget ya Ayu ini, tapi ternyata anaknya introvert. Aku jujur aku kaget. Aku bukan pertama kali tahu sih, tapi kapan ya pertama kali aku tahu waktu Ayu ternyata anak introvert. Cuman jujur aku kaget. Kapan itu? Kapan ya? Udah lama kok. Semester 2 apa ya? Oh iya. Iya kayaknya. Aku kaget. Hah? Kok anak seceria ini anak introvert? Tahunya dari mana sih? Aku nggak tahu ya apa waktu itu kita ngobrol-ngobrol atau gimana. Cuman pada akhirnya aku tahu, oh ternyata Ayu ini anaknya introvert. Terus aku kaget, oh masa sih? Ya ternyata Ayu ini anak introvert. Nah, oke. Kalau belajar yang efektif versi Ayu nih kayak gimana? Kalau ini sesuai dengan kepribadian sendiri gitu ya. Mungkin karena Ayu adalah introvert, jadi ketika Ayu belajar gitu, Ayu tuh sebenarnya nggak terlalu suka diskusi sama orang. Sebenarnya diskusi itu bisa menambahkan ilmu kita kan, cuma karena memang Ayu kalau diskusi sama orang itu energi Ayu gampang habis dan gampang bingung. Iya sih. Seharusnya masalah ini udah selesai gara-gara diskusi sama teman, jadi bingung. Makanya itu jadi kayak belajar efektifnya Ayu itu belajar sendiri, kayak gitu sendiri. Bahkan kalau misalnya Ayu nggak tahu pun Ayu langsung tanya ke dosen gitu cara belajar. Mungkin kalau misalnya untuk anak-anak ekstrovert ya dia lebih suka diskusi sama teman. Jadi kita nggak bisa menyamakan diri kita lagi sama yang lain sesuai dengan kepribadian kita dan cara pikirnya kita itu gimana. Iya.
Iya sih, aku beda. Aku tipe anak yang lebih suka ngobrol. Iya benar. Iya. Jadi jangan beda-bedakan. Iya. Tapi BTW kayaknya kita cocok deh yuk. Soalnya gini, berarti Ayu lebih suka, sebenarnya nggak lebih suka ngedengerin juga sih ya, lebih suka sendiri aja ya. Iya. Tapi Ayu suka ngedengerin nggak? Lebih suka ngedengerin atau ngomong? Ngedengerin sih. Kalau ngomong Cocok. energi Ayu tuh gampang habis. Jadi kayak kadang kalau misalnya teman-teman pada diem gitu kan, kalau Ayu yang memulai percakapan duluan itu bisa setengah harinya itu kayak baterainya itu menurun gitu ya Allah, sampai siang. Dari seharusnya baterainya itu menurun di malam hari, siang pun bisa selesai. Banyak ngomong. Aku pernah dengar kata-kata lagi gini. Katanya tuh bercerita tuh adalah obat. Tapi bukan obat untuk satu orang, tapi bercerita tuh bisa untuk obat 2 orang. Obat untuk si pencerita dan si pendengar. Dan itu berarti kita cocok. Ya gitu, aku lebih suka cerita anaknya. Meskipun di konteks-konteks tertentu aku juga bisa jadi kalem sih. Tapi jujur ya, aku di kelas. iya, tapi aku juga pernah tahu waktu itu. Kayaknya aku pernah ngomong ini deh ke Ayu. Waktu itu aku pernah ketemu, waktu itu kayaknya kita baru-baru dekat gitu. Terus waktu itu aku kan, ternyata aku nemu nih orang yang sama-sama cheerful kayak aku gitu. Ayu kan, dia anaknya ceria banget. Terus kayak aku ngerasa, wah kita setipe nih gitu. Terus waktu itu pernah kita itu pulang MK, kita ketemu di Taufik. Terus aku kaget, aku kan menyapa Ayu dengan gaya aku yang sangat heboh ini kan, kayak aku Ayu, terus jawaban kamu itu kayak cuma gitu doang. Terus aku langsung mikir kayak, ini anak kenapa marah sama aku tuh, atau aku ada salah apa ya, atau aku sampai mikir itu kayak iya aku bener-bener kayak, aku sampai asrama aku masih mikir kayak kenapa ya si Ayu. Tiba-tiba anaknya diam, soalnya kayak selama ini paradigma aku tentang kamu tuh nggak gitu loh. Terus kayak tiba-tiba ya anak kenapa diem nih gitu, marah sama aku kan, kayak gitu. Terus mungkin selang beberapa hari kali ya, akhirnya aku tahu, oh ternyata anak ini introvert. Iya berarti kalau menurut Ayu yang introvert, Ayu lebih suka untuk belajar sendiri ya. Tapi aku juga baru menemukan sih, ternyata aku juga bukan suka sih, tapi lebih efektif belajar sendiri gitu. Soalnya kalau lagi sama teman aku, biasanya akhirnya terdistract-nya itu karena akunya pengen cerita. Jadi bener-bener dulu meja belajar aku samping-sampingan nih sama teman aku. Terus kayak bener-bener yang aku baru punya cerita sedikit aja, aku langsung tahu nggak? Gitu. Iya kan, jadi kayak gampang banget terdistract gitu loh. Nah akhirnya aku juga menemukan versi belajar yang efektif bagi aku tuh bisa juga ya, ternyata aku belajar sendiri gitu sih ya. Mungkin Ayu ada pengalaman mungkin mengalami dinamika menemukan atau mencari cara belajar Ayu sendiri gitu. Ada lama ya mungkin itu kayak adaptasinya belajar di semester 1 sih, atau bahkan sebenarnya di SMA udah menemukan, cuma nggak terlalu dalam lagi karena tahu lah pelajaran di sekolah itu mungkin lebih sulit ya kayaknya daripada di kuliah. Kok bisa? Ya emang beda ya. Soalnya apa yang dipelajarin di sekolah apa yang keluar di ujian. Ini ya TTA aja ya guys. I'm sorry. Oke, lanjut. Makanya kayak waktu di SMA itu nggak terlalu dalam sekali sih, di dalam itu waktu pas di kuliah, karena kan memang tujuan untuk kuliah kan memang belajar kan, yang dimana juga pastinya ada persoalan dalam belajar kita, yaitu adaptasi lah. Apalagi adaptasi di kampus sama di SMA dulu kan beda banget ya kan. Oh iya. Ya yang dulu SMA itu mungkin bisa bareng sama keluarga, ini kan sendiri, jadi apa-apa itu kayak ada sih teman-teman, tapi kan harus mengenalkan diri kita sendiri gitu kan. Iya. Jadi waktu pas Ayu mencari
cara belajar yang efektif itu yang pertama itu nyoba di kampus dulu. Ya itu kan makanya waktu semester 1 itu Ayu lebih sering belajar di kampus kayak bareng Kanaya, bareng teman-teman yang lain. Nah ketika Ayu evaluasi lagi cara belajar Ayu di semester 1 itu merasa kok kurang nih ya, karena mungkin banyak distraksinya atau bahkan kayak energi Ayu itu gampang habis di malam hari. Jadi waktu pas malam hari itu nggak terlalu fokus lagi sama belajar. Pas semester 2 nya itu Ayu mencari lagi cara belajar efektif itu bagaimana gitu. Ketika di semester 2 itu Ayu nggak selalu belajar di kampus, tapi lebih ke asrama karena kan mau adaptasi kan. Kalau misalnya di kampus kayak gini di asrama gimana gitu. Pas dilihat apa cara belajar di asrama ternyata lebih efektif di asrama. Karena kan kita benar-benar berpikirnya di situ, reviewnya di situ. Jadi kalau misalnya kita sulit bisa tanya kayak teman-teman melalui chat atau dari dosen langsung. Iya. Berarti ini ya lebih ke trial and error kali ya. Jadi kayak nyoba deh ini gitu. Akhirnya oh aku ternyata lebih nyaman di sini ya, menemukan kayak gitu ya. Sama sih. Karena semester awal itu kan semester adaptasi kita ya. Jadi kalau misalnya kita nggak cocok di satu tempat ya jangan fokus di satu tempat itu, tapi kita bisa mencoba ke tempat-tempat yang lain. Ya, sampai akhirnya menemukan inilah titik diri kita. Iya. Apalagi nemukannya kalau di semester akhir kan nggak mungkin gitu banyak kali. Ya makanya di semester awal sih. Ya beruntunglah kita yang terus-menerus mencari ya titik ternyaman kita. Oke, ayo nggak kerasa ya. Oke, last question nih. Mungkin Ayu ada kesan-kesan atau pesan untuk generasi pelajar yang ada di Indonesia supaya kita semua itu terus-menerus memiliki semangat untuk mencetak skill dan untuk berkarya untuk masa depan kita bersama juga ya kayak gitu. Apa yuk pesan-pesannya? Pesan-pesan untuk para pelajar sih atau bukan dari mahasiswa teman-teman Ayu yang lain gitu. Jangan pernah bosan atau malas untuk belajar. Kenapa? Sebenarnya belajar itu bukan hanya untuk kita sendiri, tapi kita juga bisa berkarya untuk masyarakat. Karena kita tahu sendiri kan, masyarakat itu kayak ya nggak bisa dikatakan kayak nilai-nilainya itu seperti masa remaja yang sudah kita lihat sendiri kan ya. Ada perusahaan di orang remaja yang dia itu sambil nikah, narkoba ataupun hal yang lain yang mungkin sudah kita ketahui gitu kan. Nah itu dari pelajaran kita dapatkan itu bisa membuat perubahan pada diri kita sendiri, dan semoga ilmu yang kita dapatkan itu bukan hanya perubahan untuk kita sendiri, tapi dari perubahan kita dari ilmu yang kita dapatkan bisa menyebarkan hal-hal yang terbaik atau karya-karya kita kepada masyarakat, supaya nilai-nilai itu bisa kita selesaikan dari ilmu yang kita dapatkan selama di sekolah ataupun di kuliah. Karena hakikatnya ilmu itu untuk perubahan. Keren. Oke Ayu, thank you. Close statement yang sangat menarik dan sangat bagus ya. Oke, semoga kita senantiasa menjadi generasi pelajar yang semangat dalam belajar dan memiliki kesadaran untuk berkarya demi masa depan kita bersama untuk mewujudkan Indonesia emas juga tahun 2045 ya. Oke, thank you teman-teman, thank you Ayu untuk sharing-sharingnya hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi ya nanti. Semangat selalu dan sehat selalu. Oke, thank you, see you.